Halo teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Emang harusnya gimana biasanya? Kenapa sama gue gak semangat, Bang? Nah ini dia nih, kebanyakan gaul sama youtuber-youtuber yang terlalu bentak-bentak. Kan ton suara gue sama tadi ngobrol sama nggak? Beda. Sama, begini tadi. Tadi lebih semangat. Hah? Tadi lebih semangat. Ya kalau terlalu semangat nanti kayak youtuber lain, openingnya terlalu gitu. Berisik. Mungkin kurang minum, Bang. Aduh. Selamat datang di Uus Kamu Ita di konten baru kenal bersama Anya Geraldine. Beneran loh, kita baru bener-bener ngobrol hari ini. Hari ini, maksudnya iya. kayak follow-followan tuh udah dari... Udah lama lah, lumayan lah. Iya. Follow Twitter, Instagram. Iya. Cuman baru bener-bener ngobrol hari ini. Karena mungkin ya itu maksudnya gue tuh pengennya tuh konten baru kenal tuh emang gue pakai buat silaturahmi, karena kadang-kadang kalau kita ketemu doang gitu, kayak misalkan lu udah punya pasangan, gue udah punya pasangan, ketemuan doang tuh kayak kesannya tuh kayak enggak lah gitu. Gak mungkin ya. Agak sulit lah gitu. Jadi ya saya bawa istri, Anda pun ada Pacar. iya, ada pacar yang sampai kapan tuh, Nya? Hah? Kenapa nanya gitu? Giliran sampai kapan tuh, Nya? Mau banget dijawab. Ya, bagus. Tergantung cowoknya lah. Oh, bagus, bagus. Bener mah lama. Ya, jadi ada beberapa hal yang gue tuh pengen kenal nih sama Anya nih karena Ayo, kita kenalan guys. ya, jadi karena gue lihat kayak circle-nya Anya sekarang sudah mulai menyempit, terus kayak dari semua. Emang gue kelihatannya gak punya teman banget tapi di sosmed. Betul. Masa iya? Iya, yang gue lihat di Instastory lu kalau nggak lu, terus lu ngeluh jelek sama Ovi udah, nggak ada lagi udah. Siapa? Ya, Sama tembok apartemen dah tuh kalau mau dihitung. Udah cuma itu doang udah. Iya sih. Tapi emang iya kan? Maksudnya circle pertemanan lu sekarang cewek-cewek pun Dikit kan? Paling kayak gue sekarang temenan sama orang cuman kayak 15-an. Itu udah termasuk cewek cowok. Kayak bener-bener inner circle gitu. Oh, Dan gitu. jarang banget gue publish. Karena masih pengen ngerasain privacy ya? Enggak juga sih, emang lagi jarang aja. Oh. Gitu. Gue kira lu lagi ngebedain ya kayak ada teman-teman yang gue nggak mau expose teman-teman gue deh gitu, kayak biar teman-teman gue nggak ada yang pansos juga ke gue, nggak ada yang ini segala, karena kok cengar-cengir? Ada ya? Dengerin aja. Oh, ada gitu, dengerin aja. Enggak, kalau misalnya ada pun nggak apa-apa, cerita aja, karena di lingkunganku juga ada yang suka kayak gitu. Siapa tuh? Nah, ini congor-congor Dedi ya. Kamu belajar banyak dari Dedi dari kemarin ya? Enggak, emang Bang Us pernah digituin sering? Ya ada aja yang Pansosin? ya bukan dipansosin sih, kayak baru nongkrong udah lama terus kayak bilang kayak sombong nih mentang-mentang udah jadi artis, apaan sih gitu. Yang baru nongkrong belum ngobrol apa-apa tuh. Stand up comedy juga bukan? Enggak. Oh, enggak. Teman-teman lama Orang aja. biasa. Iya. Wah, memangnya ada orang yang luar biasa? Hah? Ya orang biasa. Nih, hanya anjing banget nih. Udah dah, minum dulu dahnya dah. Udah. Tuangin Sebelum dulu. esnya cair. Iya, betul. Biasanya kalau esnya cair, Iya. MC-nya bagus. Iya. Maksudnya? Kan tugas MC kan ice breaking. Ya, kita. Tapi karena capek punya cowok gini. Ya, awalnya mah lucu, dia happy, lama-lama mah Kesel ya lama-lama dengerin. kontol gitu. Dia lama-lama mah dia. Anya mau pakai mixer atau enggak? Ya, Enggak usah. kalau pakai mixer tuh bisa gendut. Gue sekarang minum udah gak pernah pakai mixer. Oke, yaudah kalau gitu. Oh, jadi lu nggak bisa pakai mixer? Gak mau, iya nggak? Ya, Nggak nggak mau. bisa deh. Heng beng 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 beng. Kok gue gak ngerti ya bang? Mixer DJ. Oh iya. Ih, Ovi lu betah ya, Vi? Gila. Lu tadi bilang ke bini gue betah ya Kak sama yang begini. Gue juga sama ke Ovi. Gila lu. Udah, cheers. Cheers dulu. Buat yang di sana ya, cheers. Cheers ya. Gak pakai mixer juga ini kok, gak pahit. Nggak pahit kan? Emang ini tuh kalau biasanya kan kalau kita pergi jalan-jalan sama pasangan, apalagi yang cewek nih, biasanya minuman ngikutin lakinya kan. Kalau lakinya lagi minum yang strong, ya mau nggak mau ceweknya banyakin campuran kan. Iya, betul. Ya iya, ini mah langsung aja lah di. Hah? Promo banget bang. Ya
Banyaknya perempuan yang saya tidurin lebih banyak daripada Ovi. Tawa lu, Pi, lu. Gue nggak nyangka lo dia bayi-bayi lo. Iya. Emang yang jelek lebih bangsat sih emang. Iya, yang ganteng kayak Ovi tuh soalnya, ya kan, Pi ya? Pasti banyak yang ngira lu playa gitu kan. Iya kan? Jadi dia banyak, kalau orang ganteng tuh jadinya kayak, nggak, gue mau buktiin kalau nggak semua cowok ganteng itu suka main cewek gitu. Tapi nggak tahu sih kalau. Mungkin dia banyaknya main cowok kali. Oh iya sih, badan keker, brewokan, sama rambut pomade ya, bagus. Bagus banget. Hanya kenapa sih sering ngerasa jelek? Ini pertanyaannya serius? Iya. Apa habis ini mau dibercandain? Enggak. Kenapa kan maksudnya kalau sebagai orang awam nih yang menonton Instastory Anya nih gitu. Ya kan? Yang Emang gue sering ngomong gitu ya? enggak sih, pernah aja. Oh. Pernah. Ini buat yang kayak anjing-anjing yang ngebayangin Anya, aku di apartemennya. Fuck you. Kan tapi sama istrimu. Betul. Sama pacarku. Anjing ini si Anya mah. Padahal bisa masuk Line Today tadi tuh. Oh iya Uus bener. main ke apartemen. Oh, iya. Wow, viral gitu. Clickbait ya? Iya, jadi clickbait. Lu mah enggak. Bego deh gue. Ya emang lu bego dari tadi juga. Kesel tau gue sama Anya tuh. Iya, tadi kenapa lu ngerasa jelek karena apa biasanya? Karena emang nggak tahu, emang namanya cewek kan suka insecure kadang. Kalau nggak tahu, mungkin Katika juga pasti pernah merasakan kayak ada lah rasa-rasa insecure. Oh, dia sama gitu. tetenya. Apa yang mau di-insecurein udah segitu? Iya, gitu. karena dulu kalau buat kayak gitu, kayak misalkan kayak lu punya insekuritas untuk mendapatkan cowok yang setia, bener nggak? Iya mungkin. Itu yang sering ada tweet kan? Apa? Ya, soal Ya, Ovi tuh nggak pernah tahu tweet-tweet gue, tahu soal dia nggak main Twitter, jadi masa dia nggak, nih bini gue nih nggak main Twitter, tapi Ngecek. Twitter gue kan tiap gue tweet apa masuk notification dia. Nggak pakai akunnya dia, cuma dia nggak pernah aktif main Twitter aja. Iya, jadi lo jangan bahas-bahas Twitter. Kenapa emangnya? Dia nggak tahu gue nge-tweet apa aja. Oh, gitu. Malu gue. Ya, maafkan Terus aku lagi, ya, terus lagi, Trunks. terus lagi. Aduh, ya si Ovi rambutnya kayak Trunks. Ada main Dragon Ball. Belah tengah gitu cuman warna ungu. Maksudnya kan yang bilang kan cewek gitu, kayak misalkan insecure karena jerawatan satu, terlalu kurus insecure, terlalu gemuk insecure. Bini gue tete kegedean insecure, ya kan? Nah, kalau buat Anya nih bikin insecure apaan? Lu suka nggak Kalau suka. misalnya dari masalah muka, mungkin kalau misalnya lagi nggak make up suka insecure segala macem. Tapi Oke. kalau misalnya kayak overall insecure tuh ya sebenarnya dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue tuh paling capek kalau ngedenger orang kayak, ayolah jual muka doang lo, ayolah cakep doang lo, ini doang lo, kayak gitu loh. Maksudnya, ngerti Oh, gak sih lo? iya. Kayak Karena gini, karena dari pengalaman gue, misalkan ada yang cewek cakep nih, terus dia berprestasi di kantor, pasti disebutnya, dia mah ada main sama bos. Iya, dia mah ada cem-cemannya, ini mah cem-cemannya si Nah, bos iya. ini gitu. Jadi padahal emang lu mau segimanapun lu ngasih impact orang, yang dilihat pasti cuma dari muka lu nya. Kayak, lo mah gampang hidup lo, orang lo gini-gini, apa-apa mah lo gampang gitu-gitu lah. Ih, tapi lu ngerasa hidup lu gampang nggak sejauh ini? Gampang. Wah, saya kira akan ada pembelaannya atau ada pembenarannya. Ternyata Gampang. tidak ya. Oke kalau Cuma kan begitu. gue kan mukanya kan gak selamanya muka gue ntar kan juga bakal tua apa segala macam. Iya, tapi kan tua masih jauh. Maksudnya, Iya. toh kalau misalkan Gue juga gak mau gitu loh kalau misalnya kayak ada orang suka sama gue, misalnya cowok mau deketin gue atau apa cuman karena muka gue doang tuh gue juga gak mau kayak gitu. Ovi, Anda suka sama Anya dari apanya tuh? Hah? Alah, enggak anjing. Enggak, Ovi gue tampol lu ya, gue bakar jenggot lu. Enggak seriusan? Mukanya dulu kan? Nah iya, lu nggak bisa. Gue juga bilang ke bini gue juga, ya pertama gue ngebela-belain mau nikah sama lu karena tete gitu udah. Tapi gue bilang sama dia gitu. Tapi gue datang ke sini bukan cuma pengen megang tete lu, tapi gue ingin bertanggung jawab untuk memegang tete lu selamanya. Begitu. Sweet. Kalau BH di seluruh dunia habis, gunakan tanganku bunda gitu. Iya. Aku iya ibarat. Emang dia the real pelawak ada aja. Iya. Iya, jadi kayak kalau gue bilang semuanya ke bini gue dari awal, semuanya kayak gue suka sama lu karena lu cakep. Pertama, muka lu tuh
muka-muka yang kalau lagi bandel tuh bandel banget, tapi kalau lagi polos polos banget gitu. Iya, si Bunda tuh begitu dan gue suka dan kebetulan bodinya adalah fetish gue, type gue banget fetish gue. gue. Sering banget tuh lihat di Twitter lo atau di Iya. tempat atau di mana tuh kayak ya itu Bunda tuh udah fetish lo banget. Iya, nah itu karena edukasi kita soal fetish tuh agak lumayan ini sihnya, nggak semua orang bisa ngejelasin gitu. Iya, benar-benar. Karena gini, karena kita dididik sama mungkin ada orang tua yang ya udah yang akhirnya kita tahu bandelnya belakangan gitunya. Gitu yang kita lihat rumah tangga orang tua kita kayak baik-baik aja, ternyata pas kita udah agak dewasa, udah mulai ngerti, udah mulai paham seks apa segala macam, oh ternyata bokap gue dulu nggak baik-baik amat gitu. Iya, yang gitu-gitu. Jadinya misalnya cowok suka ceweknya yang bodinya gimana, tapi nikahnya sama cewek yang bodinya begini, misalnya ujung-ujungnya jadi tidak terpuasi lalu selingkuh. Iya, dan senjatanya itu selalu itu. Ya lu kenapa selingkuh? Ya habis gimana, bini gue udah gak menarik di rumah. Ya kan, lu bisa ngeluarin duit buat beli botol, buka room. Oh iya. Jadi Iya, dia bisa. kok gue lemot sih? Emang Anda lemot, Anya. Biasanya Jadi enggak kok, sumpah. iya, mungkin lagi capek habis syuting tadi kan. Iya bener. Betul. Terus. Kayak misalkan dia keluar rumah, beli botol, beli nyewa tempat karaoke, terus sama Bayar temen-temennya LC. bayar LC segala macem. Itu tuh kayak apa ya, kayak lu mampu loh ngeluarin duit segitu, tapi untuk kecantikan istri lu nggak mau ngeluarin duit gitu. Jadi pengennya yang instan-instan aja gitu, kayak misalkan yang tahu lu tanpa makeup tuh Ovi. Tapi orang tuh pengennya tuh yang mungkin fetishnya sama lu, pengennya lu bermake up terus sampai ke tidur. Kalau spraynya putih kan laundry terus, mahal tahu. Kalau sudah berumah tangga itu kehitung. Kena damage itu. Apa? Duit dapur kena damage itu. Coba kalau buat laundry tiap hari. Ketawanya kenceng banget pas dibilang rumah tangga. Karena memang betul, apalagi kalau kita lagi ngewe barbar. Ada yang memang saat-saat saya dan Bunda tuh ngewe-ngewe barbar. Ada. Yang paling barbar tuh merusak apa? Nggak merusak ya, udah buangnya sembarangan aja udah gitu. Karena kan bini gue nggak pakai KB. Oh. Jadi nyemprot kemana aja. Oh iya. Bagus. Kalau yang ini bukan lemot, pura-pura lemot. Gue tanya sama lu pernah nggak nyuci spray? Enggak. Capek hanya. Gede spraynya. Bukan hanya gedenya, tapi kan harus diperes. Iya kan? Diperesnya nggak usah pakai debt collector. Kita peres sendiri aja. Kita peres nih. Set ujungnya. Itu kan panjang tuh. Lagi. Habis itu kita bilas. Putar lagi. Capeknya. Iya. Iya kan? Nah makanya kalau lagi main barbar biasanya Kenapa harus dispray? Kenapa nggak yang lain? suka menjebak diri sendiri. Suka menjebak diri sendiri. Enggak, tapi kalau udah. Itu kalau di makanya kita kadang-kadang suka ada namanya couple getaway yang maksudnya kita cari Kan besok Bang Mus mau begitu kan? iya, jadi kayak kita nyari hotel yang kira-kira kelihatan kan tuh dari travelnya tuh yang kita pesan tiketnya kayak kamar mandinya kayak gimana, fitur-fiturnya apa aja. Terus kita udah ngebayangin nih, oh ntar di sini bisa nih ya gitu. Planning. Iya betul. Jadi sampai Tapi sana yang di Bandung nih apa? Planningnya gimana? yang di Bandung belum ada planning apa-apa karena emang di sana gue mau bikin lagu sama teman. Jadi kayak ya Bunda mah nginep aja udah, ngewe di mana aja deh kita mah gitu. Ya di rumah teman biasanya sih begitu. Iya paling besok ngomel teman gue si anjing gak diberesin gitu. Paling dielap kek gitu, suka jadi kuning kan gitu. Kalau di spray. Iya gitu hanya. Jadi karena banyak orang yang akhirnya sudah berpasangan ngerasa sudah memiliki pasangannya, jadinya menganggap udah aja gitu, nggak harus dibahagiain lagi, nggak harus kayak jalan-jalan lagi. Padahal dulu waktu zaman pacaran, kita ke puncak yuk. Wow. Itu kayak udah trik orang lagi deketin orang Ih, banget sih, udah mau baru pacaran. trik mau ngewe, udah gitu. Kita ke puncak yuk. Ih, gitu. kemalaman pulangnya kalau jam segini tuh buka tutup arah. Iya, nginep. Pernah ya? Pernah ya? Sejujurnya nggak pernah.
Nggak pernah. Tapi kalau ke tempat lain pernah. Kayak maksudnya ke Lembang gitu. Lebih jauh lagi ya. Iya. Daripada puncak. Ke Lembang, ke Ciwidey gitu bawa cewek pernah dulu. Jadi kan emang pengen, badan pegel-pegel nih, berendam air panas yuk gitu. Gila ya. Iya, tapi dulu kan nggak punya mobil Anya. Lu naik apa? Naik travel? Naik motor. Gitu. Jadi kan emang sampai Jadi sana. ada alasannya ya, aduh aku pegel nih. Ih, bagus banget. Bagus banget. Kan? Bagus banget. Tapi Anya, Gitu. Anya punya mantan yang punya motor doang punya? Punya lah. Yang waktu itu pas pacaran sama aku 6 tahun itu juga dia sering bawa motor doang. 6 tahun tuh dari umur berapa ke berapa tuh? Dari lulus SMP sampai kuliah. Scoopy, motornya ada Scoopy, ada Vespa, tapi dia seringannya naik Vespa. Sekarang udah nikah sama orang. Yeay. Anya seneng gak tapi? Gue datang, gue bawa pacar gue, ya kan Vi? Waktu kita datang ke nikahan. Oh iya. 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 Katanya kan gak mungkin tahu. Katanya kan kalau ada mantan terus datang ke nikahan mantannya gitu, cuma buat konten TikTok. Ku menangis gitu. Na 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 na. Iya kan sekarang kan yang viral-viral begitu, datang ke nikahan mantan tapi mantannya nangis-nangis apa segala macam. Menurut gua kayak Kepikiran aja anjing nih orangnya. karena Masa gue dari tadi minum sendirian mulu sih Bang Bos? ya udah dah, ayo gua juga minum dah nih tuh. Udah menuang Iya. 2 kali. Jadi gue ngeliat kayak padahal gue ke nikahan mantan gue nggak masalah, nggak jadiin konten, dan gue juga kayak teman-teman gue pun behave. Pernah maksudnya nggak datang ke nikahan mantan? Pernah. Berapa kali? Berapa kali ya waktu itu, karena waktu itu kondisinya belum stabil, gue berumah tangga, jadi ada beberapa yang gue nggak bisa datang, tapi akhirnya yang datang pun ada kayak 1-2 lah gitu, nggak banyak banget, cuman datang gitu, dan gak ada niatan bikin konten dan mempermalukan si mempelainya gitu, dan kayak spotlight yang harusnya tuh ada di pengantin pria dan wanita gitu, tiba-tiba lu ngambil semuanya, padahal lu nggak patungan catering, lu nggak patungan buat undangan gitu, lu juga mungkin nggak naruh amplop di situ, tapi kok lu bisa ngerusak acara orang sih kayak gitunya. Tapi kalau lu nggak kemarin, Apa? cuma ngasih selamat gitu doang udah. Ngasih selamat doang, habis itu pulang, udah. Mantan yang dulu liburan bareng, motor, mobil. Waktu yang pacaran sama yang motor, duluan siapa yang punya mobil? Anya dulu apa cowoknya? Gue nggak pernah punya mobil, cowoknya berarti. Oh, jadi selama 6 tahun itu emang beneran seriusan naik motor? Ya, tapi dia ada bawa mobilnya juga. Oh, punya bapaknya? Iya, kayak gitu, bukan punya sendiri. Oke. Wah, ternyata baru tahu loh gitu. Terus pacarannya jalan ke Ropit. Tau Ropit nggak sih, kayak warkop gitu? Iya. Terus habis itu kayak kemana gitu. Dan lu sadar gak sih kalau misalkan di kondisi lu sekarang kayak lu makan di warkop gitu dibilangnya pencitraan, biar dibilangnya tuh kayak humble. Iya, nyadar. Iya kan? Padahal emang suka aja sih kalau gue, maksudnya karena Kalau sama mengingatkan sama masa lalu gue. Nah itu dia tuh, itu yang sering Nongkrong gitu. Iya, Itu iya. kayak di warkop gitu tuh kayak bisa nongkrong sama anak-anak timur kan di Pulau Mas gitu. Datang misalnya jam 8 malam, pulang tuh bisa kayak jam 2. Cuma ketawa-tawa doang, ngobrol apa segala macam. Oh, di situ sama mantan lo itu. Iya, jadi sama teman-temannya juga, teman-teman. Iya. Dan Dan cowok gue yang sekarang princess, Pak. Kena matahari dikit panas, kena nyamuk panas. Iya. Kulitnya aja lebih putih daripada gue. kalau itu Dia gue setuju. lebih princess daripada Iya, gue. kalau itu gue setuju sih. Ovi sih putih banget sih, kayak neon pecel, tau gak lo? Apa? Neon pecel. Berarti gue menyimpulkan kalau Anya yang di posisi sekarang yang dibilang sama orang yang katanya hidupnya gampang-gampang aja, padahal mah lu 6 tahun dulu naik motor juga nggak masalah ya, Nya ya? Enggak masalah kok. Gokil. Ya udah ya nggak masalah. Dulu gue mikirnya siapa lagi yang mau sama gue gitu. Soalnya gue Nah, itu kenapa lu bisa mikir kayak gitu? nggak tahu, kayak gue Lu jangkung insecure nggak? insecure. Karena gue selama ini punya cowok nggak pernah lebih tinggi dari gue, apalagi selalu skuping gue. Ovi juga ya, Ovi sekuping sih. Iya. Ya biar Pokoknya enak selalu. gigitnya gitu. Dia yang gigit kuping gue. Iya. Ya kok anjing. Ya kan emang gampang, dia posisi dia udah enak banget tuh ngekernya tuh. Tinggal gini doang nih Ovi nih, anjing emang. Brewoknya ganggu lagi ya pas itu. Kena leher, aduh. Aduh, pede sekali si Ovi, bangsat. Tapi emang itu maksudnya yang mau gue tanya-tanya adalah kayaknya banyak cowok-cowok yang merasa kalau
Anya tuh adalah tipikal cewek yang out of my league gitu. Jadi kayak demanding yang harus si cowoknya tuh ngasih apa ke Anya Masih gitu. apa sih orang gue selama ini kalau misalnya pacaran gak pernah minta apa-apa kok sama sekali. Nah, ada nggak dari maksudnya dari posisi lu sekarang gitu dengan lu jadi Malah gue dulu sama yang 6 tahun itu gue kayak selalu BS-BS. Selalu split bill, selalu BS ya? BS-BS. Wow, saya baru tahu loh. Saya tuh PT-PT taunya. Oh, iya bisa PT-PT juga. Iya, oh, maksudnya PT-PT sama dia gitu. Ya gue makan apa gue bayar apa, dia makan apa dia bayar apa. Oke. Gitu. Tas apa dulu? Tas lempang gitu. Tas gue. Ya tas lempang. Flashy atau apa gitu, distro gitu. Apa ya dulu? Tahun berapa dulu nih? Waktu pacaran sama dia aja lo pokoknya. Apa ya? Nggak tahu deh, lupa. Kayaknya nggak ada mereknya deh. Nggak ada mereknya. Jadi yang penting warnanya matching aja udah. Oke. Lucu ya? Iya. Iya. Sekarang penting nggak kayak gitu di hidup lu sekarang? Apa? Kayak brand segala macam yang lu pakai. Mungkin kalau sekarang iya. Kalau sekarang iya Karena ya. sudah masuk ke dunia ini dan pergaulan ini mungkin. Oke, tapi lu sebenarnya kalau pakai tas yang nggak branded pun nggak masalah kan? Kalau sekarang. Hah, apa masalah? Kalau sekarang kayaknya males deh, orang udah beli juga tinggal pakai gitu. Kalau dulu Simple sih, Anya tuh simple sih. Iya. Nggak ada yang salah sih ya emang. Ya daripada udah dibeli nggak dipakai. Iya betul juga. Iya. Bener gue juga. tuh awal-awal pakai barang-barang branded tuh pas pacaran sama Ovi juga ya kan, Vi? Iya. Ovi kan sukanya kan cewek-cewek kayak gitu. Iya. Ovi kan sukanya kayak cewek-cewek yang misalnya kayak diem, terhormat, pakai bajunya rapi. Dia tuh paling sering banget komentarin gue dari apapun, dari warna rambut, cara berpakaian lah, inilah itulah, kayak gitu-gitu. Tapi bukannya bagus pakai begitu? Iya bagus. Jadi kayak ke gue ya udah gue jadi kayak tahu oh mungkin emang iya gue lebih cantik stylenya begini. Bablas soalnya kayak sebelum gue sama dia tuh gaya gue ya asal-asalan aja. Gue sering kayak misalnya pakai sandal jepit, terus misalnya pakai celana jogger pants kayak gini, terus kayak kaos, terus snapback. Nah dia tuh kayak Oh iya. Ya betul. Dia dulu stylenya begitu ya. kayak pakai crop tee gini terus kayak pakai hot pants apa. Nah dia tuh kayak apaan sih cewek kok gitu sih bajunya, maksudnya kayak dianya rapih kok lunya begitu gitu. Akhirnya dia kayak nyuruh gue Karena banyak baju yang kebanyakan kayak yang gue lihat ya di mall-mall ya. Misalkan punya pacarnya kayak Anya Geraldine nih. Lakinya tuh yang celana pendek, sendal, tapi ada kunci Mercy ngegantung, tau gak sih lu? Iya tahu. Terus Iya. bawa pouch Gucci gitu. Iya, nah maksud gue, ya gue tahu lu tajir nyet gitu, tapi kayak untuk seorang laki-laki mau dandan buat pasangan ya itu hal yang nggak bisa didapat semua perempuan loh. Emang kenapa lu selalu berdandan buat istri lu? Iya, Oh. karena gue selalu ingat pertama kali gue ngedate sama dia, gue tuh effortnya segini gitu. Gitu, kayak gue nge-gym pun, ya karena gue pengen, dia kan gue, Gara-gara dia lo nge-gym. iya. Banyak perjuangan ya terus. Iya, jadi kayak apa ya? Karena saya suka dengan view ketika saya lagi di bawah, ya kan? Saya juga ingin dia juga menikmati view dari dia dari bawah gitu. Jadi tegep gitu loh, kayak di EW Pornstar, kayak di EW Randy Orton gitu, kayak gitu. Jadi karena fantasi gue sama dia begitu. Jadi kayak apa ya? Kayak dia juga nggak pernah nuntut banyak. Gue juga nggak pernah kayak Bun, kayak badannya di ini lagi enggak gitu. Kayak ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja kayak ya kayaknya badan kamu udah kegedean nih gitu. Udah nggak usah nge-gym dulu deh seminggu ini gitu. Gitu. Udah aku serem kalau badan kamu gede-gede gitu. Kayak berasanya dia kecil banget. Kalau gua lagi peluk kayak wow gitu. Gitu ngontrol gitu. Jadi dia tidak bisa punya pergerakan lebih kalau bini gua. Makanya kadang-kadang kalau udah gua keseringan nge-gym komentar dia. Dan itu dia yang gua jaga selama ini tuh ya dandan karena ya gue sering ngelihat gitu kayak pasti omongan ya kan katanya kan stop body shaming gitu. Iya. Tapi dalam hati kita pasti nyeletuk gitu. Siapa nyeletuk buat siapa? Buat diri sendiri apa buat Enggak orang maksudnya lain? ngelihat orang lain misalkan kayak Oh, iya, ceweknya Anya nih gitu. iya. Ceweknya Anya banget gitu. Terus kayak Kayak di dalam hati aja gitu. Iya, kan? terus- Kayak nggak kuat untuk menahan ini semua gitu. taruhlah yang jadi pacarnya Anya Babe Cabita gitu. Iya kan? Dia udah pernah berperan jadi suami gue. Nah, itu kan pasti dalam hati kita kayak, ada monyetnya nih gitu. Ih elah, hoki banget nih, pasti tajir gitu. Pasti pikiran kita ketika melihat cewek cakep dan cowoknya jelek, pasti kita bilangnya cowoknya tajir. Asli sih, Tidak ya. pernah ada dalam hati kita, pasti
laki-laki ini akhlaknya baik gitu. Enggak ke Pasti situ. dia tulus, enggak lah. Tidak, pasti arahnya ke pasti tajir nih lakinya gitu. Dan untuk ukuran kayak Ovi sampai maksudnya rapi ketika bareng sama lu, menurut gua kita lihat aja tahannya sampai kapan. Tapi dia kalau dia orangnya emang rapihan gitu bang. Oh iya sih, emang iya sih. Emang Orangnya rapi, bersih. ganteng sih emang laki lu. Kebalikan sama gue. Gitu. Iya. Orang gue pernah ngebacolin Ovi waktu itu. Oh, iya? Iya, lagi coli. Foto yang mana? Ada deh pokoknya yang di filter-filter gitu mukanya. Ini gue udah gelas keberapa ya? Nggak tahu gue juga. Hati-hatinya ini 40%. Ya, buat Karena teman-teman. manis jadi kayak nggak berasa minum banyak. Iya, buat teman-teman yang mau pesan Vibe bisa di www.vibe24jam.id ya. Situ aja. Siapa lagi yang gue lihat kayak secara fashion tuh pasangan tuh oke ya. Andrea Dian sama Ganindra Bimo. Oh itu gue juga suka lihat sih. Iya kan? Mereka tuh kayak suka, ya mereka proporsinya tuh pas gitu. Iya, itu Sama-sama bagus. itu tuh mereka patokan itulah yang ngebuat gue jadi misalkan kayak gue beli sesuatu, misalkan gue beli sepatu nih, ya udah bini gue beli sepatu. Gue beli apa, bini gue juga beli apa gitu. Jadi kayak gue nggak pengen gue ganteng sendiri gitu, gue gaya sendiri tapi bini gue enggak Oh, gitu. ceritanya royal nih, mau kasih tunjuk ke netizen. Harus, karena tidak semua istri mendapatkan hak itu. Iya sih kayaknya. Iya, ya disuruh cuma ngurus anak, udah irit-iritin aja duit belanja gitu. Tapi secara kecantikan dan looks tidak diperhatikan Terus suaminya gitu. jajan di luar. Ye, kejajanan bango. Nyobain makanan, kuliner. Ternyata memang jajan dia. Nggak tahu ya? Festival jajanan bango Anya. Oh iya tahu. Iya, yang banyak Iya. yang banyak orang-orang keker pada ngedance. Kulineri. Kulinari. Aduh. Insecure nggak sih lu kayak ngomongin soal jodoh segala macam gitu, terus tiba-tiba ada yang nge-DM lu. Apa? Nge-DM lu, terus ya cowok gitu. Oh, iya. Ya entah artis, entah pejabat atau pengusaha atau apapun gitu yang udah punya istri gitu. Oh iya. Lu insecure nggak sih jadi kayak anjing ya kok gua takutnya ketika gue jadi istri laki gue begini nih gitu. Ada kayak gitu nggak? Sebenarnya bukan masalah DM aja sih. Kayak gue akhir-akhir ini lagi banyak banget misalnya punya teman-teman cowok atau siapapun itu. Dari berbagai macam umur, dari berbagai macam status dan kasta, itu gue kadang suka random nanya kalau lagi ngobrol yang udah pada punya istri ya. Atau punya pacar. Kayak gue nanya, lo pernah selingkuh nggak? Gini. Mostly ya pernah. Tapi pada nggak tahu bini-bininya. Kayak gitu. Oh teman-teman cowok lu tapi mau cerita itu? Iya. Ke lu? Entah rekan kerja atau temen main. Oke. Jadi kan gue bilang umurnya variasi. Ada yang udah punya istri, ada yang umur kepala 3 sekian, ada yang kepala 2 sekian, dan mostly pada kayak begitu. Jadi kayak gue agak-agak ngeri juga sih. Iya sih. Kayak, Dan apa Bun? Bunda tuh punya tagline yang apa Bun? yang soal kekayaan laki-laki kayak apa? Iya, kalau laki-laki udah kaya, nggak bakal seimbang sama kesetiaan. Ya, jadi bini gue tuh kan karena dia punya mantan suami yang tajir banget, terus ada dia disia-siain, terus kayak dan abis itu dia masih mencoba membuka hati buat beberapa cowok gitu. Memang pada akhirnya ya kekayaan atau kemapanan finansial kadang-kadang itu tidak berbanding lurus dengan kesetiaan. Emang karena Tapi tapi di sisi lain kita ngikutin seseorang dari zaman susah pun tidak menjamin kita bakal dinikahin. Iya kan? bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Iya, Jadi kayak random banget sih. Iya. Random itu. Jadi kayak kalau Danila bilangnya dari ibunya Danila ya bilangnya gini kayak love is a dangerous game. Jadi kalau lu udah masuk ke situ ya lu harus kena ya lu 50-50 antara lu bahagia atau lu sakit gitu. Iya, emang. Tapi ada yang sakit yang bahagia, yang menuju ke bahagia gitu karena ngomongin soal standar bahagianya masing-masing gitu. Gue tuh sukanya diginiin, terus lakinya bilang gue tuh suka diginiin gitu kan, ribut dulu tuh, sakit dulu kan. Tapi habis itu kan menuju bahagia gitu. Ada yang nggak pernah ngomongin kayak, lu kenapa nggak bilang sama istri lu? Nggak, takut ribut. Nah tapi besoknya dia ribut sama istrinya lah. Berarti kan ternyata emang nggak ngobrol dan tidak mengkomunikasikan sama istrinya pun bukan solusi atau ribut-ribut juga. Iya makanya ribut. Kemarin tuh gue sempet ada kayak temen dari rekan kerja juga. Jadi kebanyakan tuh kalau sharing-sharing gitu malah bukan sama temen yang inner circle. Apa misalnya gue lagi syuting kemana, ketemu orang random, misalnya kru atau apa, gue tanya apa gitu-gitu. Adalah pokoknya perempuan nih dia. Sudah janda beranak 3 gitu. Iya.
Terus habis itu dia bilang dia cerai itu karena suaminya selingkuh. Terus kayak jalan sama sahabatnya sendiri, selingkuh apalah, terus sama mantannya gitu-gitu. Iya, Pokoknya iya. banyak. Padahal dia itu dulu pacarannya kayak 11 tahun atau apa gitu. Kayak dari susah sama dia, bla 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 Iya, bla. iya, Terus iya, kayak iya. sekarang udah kalau nggak salah nggak pernah nafkahin juga anak-anaknya yang ada 3 itu segala macem. Padahal nih cewek umurnya baru 32 apa 31 gitu, masih muda. Anak 3 ya. Tapi udah anaknya udah 3. Ampe nih cewek waktu nikah sama si cowok itu nggak boleh kerja sama cowoknya. Oh karena, Nggak tahu tipikal laki-laki orde baru ya. Nah istri tuh di rumah aja. Sekalinya cerai, nih cewek kebingungan dia mau kerja apa. Memulai karirnya pun kayak gue harus mulai dari mana nih Iya, gitu. makanya, Karena kayak gitu. iya. Terus ya udah Jahat gitu. sih. Terus dia tuh ada satu pesen nama gue yang semenjak dia memberikan pertanyaan itu ke gue jadi kayak mikir banyak banget tentang percowaan. Habis itu kayak Oke. gue sampai nanya-nanya temen gue itu. Dia cuma bilang gini, "Nya, pokoknya kalau kamu mengharapkan cowok itu setia, itu agak-agak sulit. Karena setia itu ada apa ya? Kayak karena setia itu harus dijawab sama waktu. Betul. Kalau misalnya dia bisa setia sekarang, belum tentu nanti ketika dia sudah sangat sukses atau beberapa tahun lagi dia bisa tetap setia kayak sekarang. Ya. Yang penting nyari cowok itu yang tanggung jawab aja. Oke. Masalah setia, sepertinya laki-laki nggak mampu. Katanya gitu. Betul. Nah itu dia, itu yang Oh. iya maksudnya kan aku kan ngelihat dari sekeliling kita kan Bun, kan dia juga tahu gitu. Jadi kayak gue tuh nggak pernah maksain temen gue untuk ngikutin apa yang gue percaya gitu. Karena gue tuh hal yang paling gue takutin adalah ketika nanti misalkan taruhlah kondisinya gue lagi sakit keras apa segala macam gitu, terus bini gue yang nemenin, ya. Bini gue yang nemenin, yang ngerawat gue apa segala macam, tapi yang ada di kepala gue tuh cuma rasa bersalah gitu. Terus? Yang kayak, aduh dia tahu nggak ya selama ini gue tuh suka main cewek, Oh, tapi oke. dia bisa setulus ini sama gue gitu. Terus dia yang ngedoain gue gitu, sholat, ngedoain gue biar sembuh apa segala macam. Tapi di kepala gue tuh kayak, anjir lu jangan gini Jadi gitu. Gue rasa tuh, bersalah selamanya aja kan? itu yang gue nggak mau gitu. Dan itu adalah apa ya? Kalau habis selingkuh, lu masih bisa ngejalanin sesuatu gitu. Sama dia bisa lu fake it until you make it gitu. Lu bisa pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi saat itu terjadi tuh kayak udah nggak ada waktu lagi. Buat? Ya untuk ngerubah itu karena kondisinya lu udah di ujung tanduk gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain gimana coba? Ada juga rekan kerja gue lagi, cowok, pokoknya cowok lah udah punya istri segala macam. Nah dia kan pernah gue tanya-tanyain juga, pernah selingkuh nggak? Kalau pernah ceritanya gimana segala macam. Pokoknya kayak dia tuh pernah kayak ini orang udah punya anak 3 juga, cowok nih, udah punya anak 3 sama istrinya. Habis itu dia juga pernah selingkuh sama, tapi nggak ketahuan sama istrinya, selingkuh one night stand doang lah, tapi one night stand-nya sama mantannya. Habis itu istrinya nggak tahu segala macam, pokoknya pas dia pulang subuh istri lagi tidur sama anak-anaknya, terus di situ dia merasa bersalah. Habis itu dia kayak mikir udah deh gue nggak mau selingkuh lagi, terus besok-besokannya dia jadi lebih baik ke istrinya, jadi lebih baik ke anaknya. Ada juga yang mikir gitu Nya. Jadi cara untuk membuat kita lebih sayang ke istri kita harus dan dengan selingkuh gitu, iya. biar kayak Tapi mau dia ngomong gimana pun juga itu kita masih bilangnya pembenaran sih Nya. Karena itu hal yang salah. Kayak maksudnya gini, kayak lu dididik sama orang tua lu tuh untuk menjadi anak kesayangan gitu. Lu dijagain, dilindungin biar lu nggak tersakiti gitu. Nah, apa hak gua sebagai laki-laki gitu merampas itu semua gitu. Dan itu yang mau gua kasih tahu ke Bunda, kayak lu mau kayak pose kayak gimana foto, lu mau bikin konten kayak gimana, selama lu sama gue, lu nggak selingkuh, lu silakan. Karena gue takut kondisi gue sedang sulit, kondisi gue sedang tidak bisa menafkahi gitu. Yang harus ngehandle ini lu gitu, gue bilang. Iya. Gitu. Dan mungkin gitu saat gue nggak bisa nafkahin lu, gue pun akan terus menyalahkan diri gue kenapa gue nggak bisa nafkahin lu sih. Cuman kondisinya mau gimana lagi gitu. Tapi di sisi lain bini gue ngerasa kayak oh ini saatnya gue nih yang nafkahin lu gitu. Tapi jujur, Bangus pernah nggak selama hidup ini nyobain selingkuh tuh pernah? Pernah. Dulu, Pas kuliah. Pas kuliah. Baru selingkuhnya sama satu cewek itu doang? Untuk atau pertama kalinya. Beberapa cewek juga pernah. Jadi waktu selingkuh? itu gue pernah seks lah untuk pertama kalinya.
Pertama kali sama dia perjaka. Iya. Terus? Pertama kalinya sama dia. Terus kayak, oh Oh, ternyata pecah perjaka kuliah. culun ya. Umur 22. Oh iya. Iya, nikah umur 25. Bandel cuma 3 tahun, cuman maksimal banget situ. Oke. Iya. Terus. Ya, setelah itu yang gue pikir kayak ya semua memek rasanya sama aja gitu. Setelah itu. Iya, yang beda cuma ya proses PDKT-nya doang gitu. Jadi kayak akhirnya gue ketemu bini gue, terus kayak ya saat itu ya makanya kan gue selalu menekankan soal fetish kan gitu. Kayak iya sih gue nyaman sih having sex sama pasangan gue gitu. Tapi di sisi lain enggak nih, fetish gue tuh tetenya gede gitu. Nah, tapi di sisi lain ini cewek cantik banget. Tapi baik banget. Tapi yang pengertian banget. Tapi di sisi lain gue masih penasaran gitunya. Kayak apa ya, kayak mungkin waktu itu gue bilang ke dia kayak gini nih. Lo tau gak apa yang gue seselin dari hubungan kita berdua? Kenapa kita ketemunya sekarang? Oh, maksudnya maunya dari dulu. Kenapa nggak entar? Oh, entar kenapa? Saat gue udah... Mau bandel dulu. Iya, saat gue udah bandel, terus baru gue ketemu cewek kayak lu, mungkin gue bakal bisa mikir deh gitu. Saat ini tuh yang lebih kenceng tuh si Titit gitu. Si Titit nih yang ngontrol lebih kenceng gitu. Jadi saat itu tuh kayak apa ya? Kayak mungkin gue mau nyoba yang lain gitu karena gue belum tahu nih kalau gue antar nikahnya sama dia, apakah gue tidak berhenti mencari yang sesuai fetish gue gitu. Dan akhirnya kebukti gitu. Yang akhirnya gue kayak emang ternyata nyaman, terus kayak apa namanya pengertian baik segala macem, jadi kayak ngeblur gitu loh nya. Jadi kayak seksnya gue nggak begitu puas nih sama dia nih gitu. Sama siapa? Sama mantan gue yang itu. Jadinya kayak gitu karena gue masih mencari di luar sana. Tapi gitu. masalahnya seks doang sama dia. Iya. Sifat apa semua baik? Baik. Makanya kan ada namanya kalau orang nikah tuh bad sex life-nya. Jadi yang apa ya namanya, ya mungkin laki-lakinya pengen adventure, pengen kesini, pengen gaya ini, tapi kayak ceweknya ngerasa kayak ngapain siang. Oh, jadi lo selingkuhnya gara-gara itu? Karena gue orangnya explore gitu, dianya enggak gitu. Dia juga explore juga, cuman fetishnya nggak dapet di gue. Nah gue tuh masih bertanya-tanya kayak kalau gue nemuin yang sesuai fetish gue apa yang terjadi ya gitu. Dan ternyata pas gue dapetin fetish gue yang baik, pengertian itunya nggak ada. Jadi sex life-nya doang? Iya, tapi sex life yang baik ini ternyata menimbulkan tunas-tunas baru di tempat lain. Oh, oke. Gitu. Jadi tadinya kriteria nyaman apa segala macam yang gitu-gitunya Iya, nggak ada. Gara-gara sex life-nya baik, itu Iya. jadi tumbuh. Iya, gitu. iya. Gitu, Vi. Kalau kamu gimana? Nggak gitu? Iya bener lagi bener. Iya karena gini, karena ketika kita ingin membahagiakan pasangan kita lewat beli tas, kalau kita lagi nggak punya duit nggak bisa. Kita pengen ngajak dia liburan, kalau misalnya kita lagi nggak punya duit nggak bisa. Tapi sex is every time Free. for free. Yang lu butuhin cuma cara ngerayunya, konsennya dia gitu untuk ya yaudah deh ayo seks gitu. Ya kan ada juga kan kayak sexual violence di rumah tangga pun ada kan, yang abusive gitu-gitu kan, secara seks kan ada gitu. Tapi ya gimana caranya walaupun kita lagi ribut, terus menyelesaikannya ke situnya. Jadi lebih enak aja gitu. Iya, jadi having sex sambil bercucuran air mata pernah gak sih kayak? Itu the best. Pernah ya? Pernah nih sama dia tuh, sama si anjing. Cocuy. Iya, menangis. Tapi, Iya. Tapi enak pun ya. Waktu Paham. rasa tuh di sekujur badan tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kerasa semuanya. Organ-organ tubuh tuh dari atas sampai bawah tuh kerasa semua. Greget gitu Iya. Gitu, kayak anget lebih gitu. greget dari nonton drakor pasti itu rasanya. Iya, nah si bini gue tuh paling jelek kalau lagi nonton drakor. Adegan cipokan nih, ngeliatin gua. Ayah, gitu ya. Gua dipakai dan gue bilang gitu. Iya, karena di rumah tangga saya yang sering dipakai. Begitu. Saya yang paling sering dipakai dibanding dia. Karena dia pasti ngantuk. Bun, pengen nih. Besoknya sih ya. Ngantuk aku nih. Biasanya seminggu berapa kali, Bang? Berapa hari? Kalau lagi rajin sih Tiap hari? hampir. Kayak mungkin Senin iya, Selasa enggak, Rabu Kamis iya, Jumat enggak,
Sabtu Minggu ya gitu kadang-kadang. Tapi rekor sih waktu di Bali 3 hari waktu itu. 8 kali. Total 8 kali itu. Sama 3 hari. Sampai check out sebelum berangkat. sebelum Jangan. Gak berani jawab. Ya, aku nggak berani nanya. Senyum-senyumnya aja yang jawab. Menurut gua seks itu penting karena banyak orang yang akhirnya meremehkan seks dengan pasangannya, ya akhirnya pun ya nyari seksnya di luar gitu. Dan itu jadi pembenaran dia untuk kayak ya orang gue pengen main keluar orang gitu. Jadi kayak sesama cowok adu bandel gitunya. Apa? Pas udah nikah? Iya. Jadi kayak gimana sih caranya biar nggak ketahuan gitu. Gini bos. Temen lo banyak begitu bang? Banyak. Jadi kayak gini aja. Gini. Aman dah tuh gitu. Atau enggak pas lu pulang lu beliin tas ini gitu. Atau enggak kalau misalkan lu habis ini lu timingnya kayak kesannya jangan terlalu gini gitu. Jadi sampai timingnya, caranya, beli barangnya apa gitu dikasih tahu semua jelas gitu. Anjir. Segitunya. Jadi emang ya wajar kalau akhirnya waktu gue mau nikahin bini gue dia sangat insecure dan lu sebagai perempuan maksudnya Katika sangat insecure. Iya. Tahu teman-teman lo pada kayak gitu. Iya dan terus lo kenapa gak kayak teman-teman lo? Ya karena bukan berarti ketika gue berteman sama mereka gue harus sama dong. Ya kan? Yang akhirnya pun si bini gue juga ngomong kayak gitu kayak, "Bun, kamu nggak apa-apa nih aku temenan sama mereka." Si bunda cuma ngomong gini doang. Ya siapa tahu mereka mau baik. Mereka tahu harus ngobrol sama siapa. Kalau semuanya bandel, mau ngobrol sama siapa mereka gitu. Gitu. Paham dia gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya. Selama kamu nggak ikut-ikut, aku sih nggak masalah gitu. Jadi dia tuh dari semua tipikal pembohong laki-laki, dia udah ngerasain semua. Oh iya. Udah. Yang paling parah. Apa bun? Paling parah apa bun? Bohonginnya bun? Yang paling parah yang itu mantan aku bilangnya istri kedua. Oh iya, dibilang dia dibilangnya Dimanipulasi gitu. iya dia dibilangnya jadi istri kedua padahal dia jadi istri keempat itu. Dan pas berjalan rumah tangga baru tahu kok dia istri keempat. Buset. Gitu. Doyan kawin juga itu mantannya. Iya. Ya gitulah pokoknya intinya. Bun. Ya kayak gitunya. Jadi kayak Ntar deh kalau gue udah nikah, kita ngobrol. nah iya boleh. Nanti kita ngobrol. Nanti kan juga maksudnya gue pengen nih orang-orang yang datang ke konten Biar gue. kalau ngomong tuh yang gue omongin tuh enak. Lebih enak ya? Gitu, Iya. 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 Nah itu ya. Itu maksudnya maksudnya dari tadi juga gue nggak nanya ke lu karena gue aja yang cerita kan saya sudah halal Iya, gitu. makanya. Ya jadi kayak gitu sih nya. Jadi kayak kalau teman-teman gue main keluar pas segala macam sih gue nggak pernah kayak walaupun akhirnya gue dibilang banci, dibilang kayak lu takut istri lu, lu bucin lu, gitu ya. lu gak asik lu, ya udah nggak apa-apa gitu. Toh Tapi kalau keluar selalu sama Katika juga atau enggak. Oh, Bangus doang. Kalau dia kayak misalkan kayak dia mau pergi minum-minum sama teman-temannya, ya udah gue jaga rumah. Oh, oke. Gantian gitu, gue jaga Cio, dia cabut keluar. Gua ya seringnya sih ya dia di rumah gue cabut keluar. Cuman ya jadinya ya gue pengennya dia juga punya teman-teman karena ketika sudah berumah tangga kadang-kadang gitunya. Apa? Perempuan nggak punya waktu buat dirinya sendiri dan teman-temannya. Oh, iya sih. Bangus tuh udah nikah berapa tahun? 4. Oh, udah 4 tahun. Iya, lumayan ya. Lama. Lumayan ya. Ya aduh, pokoknya target ngarahin pacaran dia udah 6 tahun dah, ya. Ya bertahap gitu. Dia dulu sama mantan suaminya 2 tahun, udah lewat tuh. Gue udah 4 tahun gitu. Nah, gue tuh cari target-target yang real aja gitu. Wah. Awet lah. Iya, Udah gitu. klop. Ya makanya kan kayak awet aja buat makanan butuh formalin, butuh effort gitunya. Ya masa hubungan enggak gitu. Ya Nya? Iya kan? Si Anya nih. Apaan sih lu mabok lu ya? Gak habis-habis lu minum lu anjing lu Nya lu. Gak habis-habis dari tadi kan gue nuang sendiri. Lu lagi ngoceh, gue nuang. Iya, maksudnya gak habis-habis minuman lu itu di gelas lu ada terus. Maksudnya? Iya ada. Kan gue isi terus. Aduh. Ovi. Lo gak nyadar tadi gue nuang-nuang. Udah segini. Feeling gue sih ntar setengah. Apa sih kok ketawa? Jadi gak habis-habis. Oh, lo maunya gue gak minum. Bukan. Tadi sih gue sebenarnya pengen ngobrolnya soal itu aja sih kayak apa namanya kan lu sempet
pengen ngobrol gitu, kita ngobrol di DM kan kayak dong ngobrol-ngobrol soal relationship dong apa segala macam gitu. Makanya tadi gue arahinnya ke situ. Gitu. Emang ya gambling sihnya nggak bisa, kayak gue juga nggak yakin awalnya kayak dia bisa setia juga sama, tapi ada keraguan itu juga dia di gue, jadi kayak nggak bisa muncul tiba-tiba gue percaya sama lu, gue yakin lu adalah yang terakhir, nggak bisa. Tapi dalam perjalanannya waktu ternyata kayak bener deh dia nih kayaknya gitu, bukan dari yang pandangan pertama langsung wah dia nih jadi istri gue, nggak gitu. Iya sih, tapi kalau gue tuh dari dulu tuh kadang kayak milih cowok tuh gue malah pengennya tuh cowok yang baik-baik, kalau bisa yang masih perjaka, yang pacarnya baru 1-2 gitu. Kalau bisa gue nyarinya gitu. Biar Iya chance sih. untuk dibrengsekinnya lebih kecil. Makanya yang polos-polos gitu biasanya yang lebih bahayanya. Masa iya ya? Iya. Kayak misalkan taruhlah dia masih perjaka, akhirnya dia sama lu lah gitu, lu bandelin lah gitu ibaratnya. Terus habis itu kayak, oh enak juga ya gitu. Kalau yang lain gimana? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab saat menikah. Ayo gimana? Iya, jadi serba salah. Iya sih. Ya pada akhirnya pun kita akan mendapat bekas orang kok gitu. Pada akhirnya kita akan mendapat bekas orang. Iya, kan gue paling benci tuh di tongkrongan gue ada yang gitu kayak, itu mah bekasannya si Uus, itu bekasannya, enggak maksud gue kayak, suatu saat nih cewek yang lu sering pakai ini pun akan menemukan seseorang yang rasa sakit semua cowok ini, yang nanggung cowok ini nih. Jadi rasa sakit semua mantan-mantannya tuh dikalkulasikan ke dia gitu. Dia yang kayak misalkan orang-orang yang dulu nyakitin bunda gitu. Apakah tanggung jawab dengan perasaan bunda sekarang? Enggak, yang bener nih siapa? Gue. Iya, iya. Iya, yang dituduh-tuduh. Lu mah bilangnya basket, padahal mah lu ngewek kan. Siapa coba yang bikin begitu ya? Mantannya, guanya mah kagak pernah. Maksudnya? Kan gua nggak pernah kan. Tapi kan mantannya pernah ada yang bohongin dia kayak gitu. Kayak mau futsal, mau apa. Futsal, atau ngewek. Iya, jadi kayak Sama-sama olahraga sih, terus. kardio ya. Kardio. Betul. Karena ini ada artikelnya. Iya. Membakar berapa kalori sama dengan Kalau lakinya di atas, kardio. Kalau di bawah enggak. Kok paham banget sih Anya? Hah? Kok paham banget? Ya salah. Ini udah mau habis nih. Gimana sih caranya kalau lu dapetin sesuatu terlalu gampang, nggak ada tantangannya, nggak ada ujiannya, ya itu mah bukan hal yang pantas untuk diperjuangin dong. Kayak universitas negeri, kita harus ada SPMB, harus ada ujian, kita belajar bimbel, begadang, tipes buat bisa masuk universitas negeri, ya kan? Karena sulit itu menghasilkan sesuatu hal yang baik gitu. Nah, lu pengennya cewek yang udah full package, Dengerin udah Kofi. iya, nggak apa-apa. Mumpung ada gue. Dulunya bandel, yang penting tulus, sekarangnya mah terima aja ya. Betul. Gue juga sama bini gue ya, gue tahu dia juga pernah nikah segala macam. Ada dong kayak keresahan dalam hati gue kayak, apakah selama ini dia sama gue karena karir gue, karena kerjaan gue, karena duit gue. Ada insekuritas kayak gitu. Tapi kan perlahan akhirnya kita ngejalanin bareng. Gue diboykot, terus gue nggak punya duit sama sekali, dia tetap stay sama gue, nggak ngomongin duit sama sekali. Kayak gitu-gitu kan, kayak ngerasanya ya udah deh gue sama dia aja gitu. Bukan berarti kayak dari awal kayak she's the one, enggak. Awalnya kayak Setelah melewati itu semua baru lebih. iya, awalnya mah cuma kayak sekedar kayak ya udahlah gue kayaknya pengen ngewe seumur hidup sama dia. Awalnya begitu. Kayak gue ngewe sama dia tiap hari oke sih gitu. Tapi pas udah berjalannya waktu kayak tapi emang dia harusnya sama gue gitu. Proses itulah yang mahal. Unyu. Gitu. Jadi emang ya akhirnya pun kemarin Bimo cerita sama gue, Iren juga cerita sama gue. Jadi yang proses-proses yang seperti itu tuh kayak ya gue kadang-kadang nanya sama Bimo kayak, Bim lu kenapa nanya sama gue sih gitu kan. Gue kan nggak mau ngeguruin, gue mau cuma sharing cerita dari gue gitu. Kalau apapun yang terjadi dengan seorang perempuan di masa lalunya bukan berarti bisa mendikte masa depan dia gitu. Terus Iya, begitu. Jadi ya kan kita nggak pernah tahu rasa sakit perempuan ketika mungkin dia yang biasanya tampilannya alim terus tiba-tiba pakai celana jeans robek-robek, rambut dipingin sebelah. Iya nggak? Kita nggak pernah tahu rasa sakitnya gitu, kecewanya dia sama laki-laki kayak gimana kita nggak tahu gitunya. benar. Iya kan? Gitu. Dan itu proses hidup dia. Jadinya ntar ketika dia menemukan satu orang yang emang fit in gitu, bisa ngeklop sama dia bakal sayang banget karena selama ini dia dikecewain. Benar. Iya, saya juga sama dikecewain terus gitu.
ngerasa kalau saya bandelnya dulu kebablasan juga gitu, bandel banget dulunya. Terus kayak ketemu dia, gue kayak ngadepin karma gue. Itu. Jadi tiap kali gue mau nyerah kayak Akhirnya malah kepatil sama karma sendiri ya. betul. Kartika is my most beautiful karma. Beautiful karma tuh. Iya. Iya. Memang dari semua yang ada di dia, yang gue inginkan dari seorang perempuan ada di dia semua. Cuman ya yang harus gue lewatin adalah ya itu masa lalunya dia, rasa sakitnya dia, segala macem. Makanya gue paling benci banget kayak di tongkrongan ngomongin, dia mah bekas, dia mah. Aduh, terus kayak misalnya ribut nih antara cewek sama cewek gitu ya. Terus kayak lakinya udah sama dia nih, sama temennya nih gitu. Pacar sebelumnya yang dia nih gitu kan kayak, lu makan tuh bekasan gue. Lah, ya emang gue juga makan bekasan orang sih. Gak apa-apa. Kenapa? Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Bekasan orang. Rasanya sama-sama aja ya. Ya iya, kalau iPhone mau bawa bekas juga bagus gitu. Dengerin tuh guys. Iya, kalau PS4 bekasnya juga ya tetap bagus gitu. Tetap bisa berfungsi. Tetap bisa berfungsi, tetap menyenangkan. Nah, intinya kan kayak gitu. Gue tuh paling benci kata-kata itu yang ada di kuping gue. Ya, cewek gini mah buat diri ewe doang. Yang kayak gini nih yang buat dinikahin. Waduh, itu tai juga tuh. Jadi ngeliatnya cewek yang soleha gitu. Ini baru buat istri Tapi nih. mostly kan cowok gitu loh. 90% kalau kata gue. Cowok berpikirnya pasti seperti itu. Nah, lu ada nggak cowok yang begitu? Kalau menurut gue sih, gue tuh kategorinya bukan masuk ke cewek impian untuk dinikahin. Tapi gue mungkin masuknya itu ke kategori yang untuk dipacarin aja gitu. Oke. Kalau menurut gue. Lu menilai diri lu sendiri? Menilai diri gue sendiri. Oke. Secara kan gue di Instagram kan suka foto begini, begitu gitu Iya. kayaknya ya. Jadi kayak gue menilai gitu. Hmm. Terus teman-teman gue juga banyak sih cowok-cowok yang emang kayak gitu, kayak pemikirannya, kayak gue maunya nikahin cewek yang misalnya yang baik-baik banget, Iya. yang dari keluarga baik-baik, Iya. pendidikannya udah baik, pakai bajunya tertutup, tutur katanya bagus, bla 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 bla, nggak ibaratnya ya, nggak ngewe sama cowok banyak-banyak, ibaratnya, Iya. atau nggak minum, nggak narkoba atau apalah kayak gitu-gitu. Maksudnya cowok kan rata-rata pemikirannya gitu, kayak biar Betul. gue jadiin istri, kayak gitu. Ya. Tapi kadang cowok suka tidak fun menjalani hubungan sama perempuan-perempuan yang dia bilang baik untuk dinikahi. Nice, bagus Kayak gitu. sekali aja Kayak Geraldine. Gak fun, jadi ujung-ujungnya gitu. Iya. Butuh 6 gelas ya untuk membuat Anda ngomong seperti ini, keren. Mantap, itu bagus. Kayak gitu sih. Ya jadi mereka cuma buat ya casing aja gitu kayak Kayak piala aja. trofi. Iya, kayak Iya, jadi kayak dipamerin ke orang. Trofi. Gimana? Gue pinter nggak nyari istri gitu kan? Trofi. Tapi lu sebenarnya nggak puas, nggak seneng kan? Gitu loh. Bagus banget, Anya, keren, iya. Dan gue tuh bilang sama bini gue kayak gini, kayak, Bun, lu udah punya laki, lu udah punya suami yang sayang sama lu, yang ngejagain lu, yang maksudnya ada di rumah buat lu segala macem gitu. Kayak, lu mau ngapain juga, lu mau kayak, ya kan sekarang pose-posenya bini gue juga ya begitu-begitu juga sama gitu, kayak promosi baju piyama gitu ya, terus enggak yang bajunya piyamanya yang seksi, yang bahannya tipis apa segala macam. Terus kayak, ya aku boleh nggak posting ini? Gue bilang izin. Terus gue bilang kayak, posting aja Bun gitu. Jangan jadiin gue penghalang cita-cita lu. Jangan jadiin gue penghalang untuk sesuatu hal yang orang gue udah yakin kok lu nggak bakal kemana-mana. Kalau seandainya lu ntar brengsek, ya udah pisah aja udah. Simple kan? Tuh, Ovi dengerin dong. Gitu, jadi gue bilang kayak, Jadi jangan protes kalau aku apa gitu. Kan dikit-dikit boleh. Kan yang penting tiap hari sama kamu. nah ini nih. Gue belajar bisa ngomong kayak gitu karena gue lihat salah satu perempuan yang akhirnya jadi, ya cuma dibilang bekasan, dibilang bandel dulunya, dibilang apa segala macam, yang akhirnya ketika jadi istri gue nggak ngelihat itu. Dan bandelnya tetap sama gue gitu, ngerti gak sih Nya gitu? Ternyata malah fine-fine aja gitu. Iya, orang tuh pengennya tuh punya cewek kayak lu. Tapi nggak pengen masa lalu lu. Oh. Gitu, jadi kayak pengen lu tuh lu yang full package sekarang, kayak sekarang gitu si bini gue gitu, kayak pengen dia punya istri kayak Kartika. Dulu awal gue nikah sama dia hina-hina dia. Sama orang-orang. Iya. Ngapain nikahin cewek kayak gini? Cewek kayak gini mah dibungkus saya bang, gak usah dinikahin gitu-gitu. Karena kan pada ujungnya kan pasangannya ini kan mengangkat derajat pasangannya juga gitu. Nah itu, loh. coexistence. Iya, jadi kalau misalnya kayak
lo punya istri seperti apa, walaupun istri lo seperti apa, tapi lo tetap bangga dan selalu support istri lo, Iya. pasti ujung-ujungnya derajat istri lo juga akan terangkat. Nah gitu. itu, loh. itu yang dengan susah payah gue coba buat kayak, kan dia nggak pedean orangnya. Tapi berhasil kan? Alhamdulillah di tahun keempat. Nah itu dia, coba Maksudnya kayak, ada nggak orang yang mau nungguin bertahun-tahun gitu untuk akhirnya istrinya blooming gitu? iya. Maksudnya kayak kalau yang gue lihat ya image-nya Kak Kartika tuh, maksudnya walaupun Kak Kartika seksi atau apa ya, emang badannya seksi, dia mau pakai Betul. baju apa juga seksi. Betul. Tapi sekarang semua orang menerima, memang Kak Kartika itu seksi dan orang-orang menerima, lu sebagai suaminya itu menerima Kak Kartika itu seksi. Betul. Gitu. Jadi kayak suka ada yang ngomelin-ngomelin Jadi keren gue, bisa kayak gitu. yang ngomelin-ngomelin kayak, ya tuh dijaga dong bang istrinya apa segala macam. Sorry gue bukan elu gitu. Iya. Lu pernah nanya apa keinginan istri lu gitu? Apa yang pengen dia pakai? Apa yang dia ingin cita-citakan? Apa yang dia pengen dilakuin di umur sekian gitu? Orang kita sebagai laki-laki aja punya kok. Umur 25 gue pengen punya mobil yang misalkan nyaman lah gitu. Akhirnya kebeli gitu. Di umur 30 gue mau beli rumah. Akhirnya ada rezekinya gitu. Kayak emang perempuan gak punya? Kan lu juga punya pastinya. Kayak lu pengen peran yang gini. Lu pengen bikin konten yang seperti ini. Lu pengen cewek-cewek yang ngerasa kalau cantik itu ya luka gitu. Ya lu pengen tahu cewek-cewek yang ngerasa cantik terus kayak tiap kali curhat ke temennya kayak ya elah lu mah cantik gitu, kayak ya walaupun cantik kan ada lukanya juga gitu maksud gue gitu. Betul. Nah, itu kan cita-cita kan gitu. Nah, gue tuh pengen sinkron gitu. Gua capai cita-cita gua atas support istri gua. Terus istri gua pun bisa mencapai sesuatu atas izin suaminya ya. Sama. Gitu. Jadi gua nggak pengen membeda-bedakan kayak bini gua udah di rumah aja deh gitu, biar bego gitu. Iya, biar nggak tahu dunia luar. Ini hal yang paling nampol gua tuh bokap guanya. Kenapa? Jadi bokap gue itu tuh pernah. Jadi itu tuh zaman-zamannya baru keluar jogger pants. Tahun 2000 sekian. Iya, 2000-an lah. Jogger pants tuh lagi hip-hipnya lah gitu. Nah, bokap gua tuh beli tuh celana jogger pants. Oke, terus? Mau ke Mall Puri Indah, gue inget banget. Nah, terus nyokap gue bilang gini, "Papa ganti baju." Kenapa? Masa mau ke mall pakai celana training? Ngerti nggak? Karena nyokap gua fokusnya ke anak-anak sampai lupa ada perkembangan fashion. Ada fashion yang namanya jogger pants. Iya, gitu. Sampai nyokap gua tuh sampai akhirnya bokap gua cerita kayak gini ke gua kayak, "Nak, kalau kamu nanti punya istri gitu, jangan kekang dia di rumah terus gitu. Papa udah punya kesalahan nih gitu. Jangan sampai ini terjadi sama kamu gitu. Karena istri juga butuh pergaulan, butuh lihat di luar sana ada apa segala macam gitu. Papa sedih, papa mau ngomongnya juga gimana, karena itu juga disalahnya di papa, karena papa dulu yang ngelarang kali ya gitu." Tapi lo sekarang punya pemikiran kayak gini, yang ngajarin tuh siapa? Yang ngajarin enggak sih, gue belajar sih kalau ini ya. Jadi bukan kayak misalnya lo meniru bokap lo, Enggak atau meniru kayak siapa, mungkin Enggak kakak ada. atau teman Enggak. gitu, Gue belajar dari kesalahan-kesalahan orang sih. Dan gue memandang diri gue sendiri gitu, kayak gue nggak bakal bisa menilai perempuan hina kalau gue pun sendiri hina gitu. Orang gue bandel juga gitu, terus apa bedanya gue sama dia gitu? Kayak gue sering bandel nih sama cewek. Nah ini cewek sering bandel sama cowok. Terus gue bilang kayak, "Anjing lu, jablay lu." Lah, kan gue juga jablay berarti. Iya sih. Iya. Jadi apa hak gue gitu? Kadang-kadang di situ doang gitu. Jadi kenapa gue harus memandang diri gue lebih mulia dibanding perempuan gitu? Ya kan gue kan soalnya bandel kayak gitu karena gue pernah disakitin. Lah emang cewek ini juga enggak. Ya dia juga ya lagi explore juga kali, lagi sakit hati juga kali, pengen nyoba sana sini gitu. Ya kan? Kok iya kan sih, salah gue. Gue kayak cuma begitu. Bagus. Sekarang lagi pada minum di rumah gue nih. Atau main PS ke rumah gue. Atau bikin konten di rumah gue. Gue dipanggil ke atas tuh. Ke kamar. Ayah gitu. Apaan bun? Sini deh gitu. Biasanya tuh dia ngomong ngobrol apa kayak gitu kan. Ini pertama kalinya nih kejadian kayak gini nih. Ayah gitu. Kartika gitu ketawa. Terus kayak, iya. lagi ada teman-temannya ya? Iya, kenapa bun? Kalau nggak penting aku mau ke bawah lagi nih gitu, mau nongkrong lagi. Mau nongkrong lagi. Ntar dulu ngewe dulu lu, gitu. Udah kan?
Udah tuh, ngewe tuh masih bunda kan. Habis itu gue dilepeh gini tau gak? Ih, begini nih. Udah sono main sono lu. Anjing gak? Belum selesai. Guanya belum, dianya udah. Terus kayak udah sono, udah main sama teman-teman lo sono. Si anjing gue yang dipakai bangsat, gue bilang. Terus gue sampai bawa kayak teman-teman gue pada cie abis ngewe, anjing dia doang yang keluar. Real story. Ini real story. Tapi tidak dipungkiri sebenarnya cewek sama cowok tuh juga sama-sama aja hypernya loh. Nah itu dia. Maksudnya kayak ketika lu ingin ya bilang, jangan sampai maksa, jangan sampai kayak kode tuh buat apa sih gitu. Kalau lu lagi pacaran, iya kode tuh sangat-sangat, apa ya, aku harus menjadi lelaki sejati yang menemukan kode-kode yang dia beri ke aku gitu. Tapi kan ketika dia sudah jadi istri kita, buat apa kode? Iya orang udah ijab kabul, udah bayar catering, iya udah bayar MC sama band gitu. Kenapa harus kode-kode? Udah ngomong mau ngomong aja gitu. Kayak dia sange nih ya gitu. Ya ngomong aja. Kayak gitu daripada kayak tahu-tahu berapa hari kemudian kayak gue ngajakin nih, kayak, Bun, ayo Bun kita let's go gitu. Terus nggak mau. Kemarin aja giliran gue lagi pengen, lah kan lu kemarin gak bilang, kan bunda udah ngasih kode. Nah itu, maksud gue kayak daripada ujungnya jadi ngambek gitu, mendingan dari awal ngomong aja. Iya kan? Jadi kepala kita tuh yang buat perempuannya netral untuk apa? Untuk kayak lu ngerjain pekerjaan rumah lebih tenang kepala lu. Lu misalnya ntar punya anak, kepala lu juga jadinya enteng karena gak harus mikirin apa-apa, kode apa segala macem gitu. Yang laki juga kerja juga, ya udahlah yang ngedit, yang jadi bikin materi stand up kayak gue ya bikin, nggak ada pikiran-pikiran kayak, aduh kemarin bini gue kenapa ya, aduh ini, iya gitu, aduh abis ngewe sama siapa deh, gitu nggak gitu jadi pikirannya. Karena kadang-kadang kan kalau cewek-cewek suka gitu tuh kayak, hati-hati loh jangan ngasih kesempatan laki-lakinya main keluar. Suami saya kemarin selingkuh, saya kasih kesempatan kayak gitu. Nah itu kan seolah-olah semua rumah tangga sama gitu. Makanya gue bilang sama bini gue, jangan pernah membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Karena pasti SOP-nya pun beda. Lu pasti punya SOP sama Ovi. Iya kan? Hal-hal yang lu setujui lah gitu kayak mintanya gimana. Udah gitu terus dari tadi. Kayak udah mabok nih orang. Udah ngomong, udah bacot. Ayam. Mata merah. Ya, ayam. Udah habis makan ayam buat fondasi. Gue ke semua teman-teman gue yang cewek, gue selalu kayak gitu. Kayak nitipin bini gue ya gitu. Karena ya kan seolah-olah ketika kita sudah menikah, semuanya milik kita gitu ya. Kayak pokoknya lu bahagia harus karena gue. Ya kan? Lu pokoknya harus puas karena gue gitu. Yang kita kadang-kadang lupa kalau temennya pun bisa membahagiakan dia. Ya kan? Ada hal yang bisa dibahagiakan oleh Ovi, ada yang bisa dibahagiakan oleh teman-teman lu kan. Nah itu tuh dua hal yang berbeda, nggak bisa dipukul rata. Harus sama gue bahagianya, berat banget hidup. Bener. Bener kan? Kayak lu bahagian Ovi gitu kayak. Dia bikin buku deh lo tentang relationship atau tentang pernikahan atau tentang sex life. Aduh. Bagus kata-katanya ya dia. Soalnya gue nggak suka bacanya. Nggak ini kan karena. Gak suka pencitraan. Aduh. Soalnya kalau banyak baca buku terus nggak banyak pengalaman hidup jadi SJW. SJW Twitter. Iya jadi gitu. Jadi karena gue nggak suka baca buku, jadi gue kayak masa gue nulis buku, orang gue juga nggak suka baca buku, jadi nggak adil aja gitu buat orang guanya aja yang penulisnya nggak suka baca buku. Itu ntar lah. Ya mendingan gue sharingnya kayak gini-gini aja nya. Iya sih. Ya kan, sama lu juga punya cerita juga kayak gitu. Sebenarnya untuk foto emang harus jadi itu ya, jadi track skateboard. Bangsat lu ya, yang begini ya. Iya. Jangan niru-niruin gue kemarin Iya, track. kirimin dagangan gue yang parfum, dia foto. Jadi gue gitu. Bagus kan tapi kan? Bagus. Anya banget kan itu? Bagus. Iya dong. Suka banget. Ih, marah. Pokoknya Anya tuh kalau udah sampai gini nih, punggungnya tuh kayak bisa main buat skateboard, bro. Kan lo tahu badan gue panjang, Bang. Jadi, lo kan juga badannya panjang. Iya, gitu cuma kayak kan? ini lo tuh kayak buat orang bisa kayak flip di sini nih, puff gitu. Anya tuh kalau kayak Gak tahu ya kenapa ya. Itu ada yang ngajarin nggak? Nggak ada, namanya juga perempuan caper gitu aja nggak sih? Wah. Cewek caper namanya juga. Karena Ovi nggak ada di situ ya. Kawinin biar nggak caper. Waduh, bagus. Tapi ini kata-kata bini gue. Apa? Iya karena tahu bini gue tuh bilang kayak, gue mah cantik gitu. Gue mah
bisa dapet yang lebih baik daripada lu. Kalau lu keburu-buru nikahin gue nikah sama yang lain nih gitu. Gue digituinnya sama dia nya. Ya gue buang dalam langsung. Beberapa cowok nganggap lu gampangan gitu kayak Anya mah sama Bacol. Buka Instagram gua, nge-zoom, lalu main sabun gitu kan mungkin. ada. Ya nggak tahu kali Oh, aja, iya, iya. tapi suka banyak yang komen. Nggak. Ya baru juga ke toilet, balik lagi deh. Kalau Iya. gua habis ngepost foto. Kalau Iya. kayak ada yang tegak tapi bukan keadilan. Oh iya iya Itu iya. banyak banget sih. Itu di konten di foto bini gue juga ada begitu. Kan? Iya ada. Template banget tuh Iya, ya, terus yang komen. aduh, masa habis mandi lagi Oh, gitu. iya, Iya. Emang Iya, aduh. Aduh, dengkul kopong nih gitu. Aduh, pengen lihat tapi dosa gitu. Nggak apa-apa, Deng. Kan gak ngedip. Gitu ada komentarnya begitu. Nah, buat lu ada dick pic nggak di DM Instagram lu? apa? Dick pic. Pernah. Dick Pernah. pic. Iya, dick pic pernah. Jadi kayak atasnya malah kayak waktu itu lucu ya, atasnya Assalamualaikum. Habis itu sayang. Terus kayak lagi apa nih? Terus apa gitu-gitu. Terus kayak reply story gue kayak pakai tanda love, terus love struck gitu-gitu. Iya. Ujung-ujungnya ngirimin dick pic. Tapi gue gak percaya kalau itu bener. Nggak percaya. Soalnya kegedean buat ukuran orang Indo. Terus gue kayak ya lah paling ngambil di Google anjir gitu loh. Oh, berarti Kayak udah ngirimin gue yang jorok kayak gitu, bukan punya lo beneran lagi. Iya Ya, iya menurut iya gue iya ya. iya. Tapi ada tahu saudara gue yang di Sukabumi gede buat bener dah. Iya. Iya. Sunda. Iya, nggak tahu orang-orang Sukabumi itu titiknya gede-gede. Masa Oh, orang nya Sunda gede-gede ya? gue pernah nih. Jadi ada tuh pona artis yang bersuami sudah beristri. Kalau artis yang sudah beristri gue lupa, tapi kalau kayak pejabat gitu pernah. Oke. Even pakai akun realnya dia dan gue nggak balas sama sekali karena gue kayak apaan Takut. sih, Nyet? Lu kira gue open BO bangsat? Oh iya. Gue gitu. Ya itu yang jadi suka salah adalah sebenarnya kayak gitunya. Jadi setiap cewek yang dandanannya seksi disangkanya open BO. Iya, jadi dia kayak udah startnya tuh kayak udah halo, kayak udah terus kayak ngasih love apa segala macam ya. Pasti arahnya ajak makan, Iya, terus iya. ngajak apa gitu-gitu kan. Terus ujung-ujungnya ditransfer. Ya udah ketebak lah orang pejabat kan. Iya, Masa nggak iya. bayar? Pasti kan juga bayar kan. Betul. Nah itu yang kayak ngirim-ngirim tas gitu ada juga. Kayak Enggak lah, tas, sepatu gitu-gitu. Kalau ngirim-ngirim barang itu nggak ada, karena kan belum tahu alamat gue. Oh iya betul. Pokoknya gue nggak nanggepin sih. Tapi kalau atlet banyak sih. Atlet bulu tangkis, atlet bola, atlet basket itu banyak. Tapi kayak bukan dick pic ya, cuman kayak say hello, terus kayak apa reply story segala macem. Cuman kayak gue nggak bales aja kadang gitu. Siapa tuh? Adalah. Ya kalau circle basket saya paham sih kayak siapa aja sih. Tahu sih kalau basket saya tahu sih. Basket, sepak bola, Bulu tangkis. bulu Ya. Catur nggak ada? belum. Atlet catur. Gitu. Kayak tiba-tiba dia udah di depan kamar lu terus kayak skak gitu deh kayak mau kemana lu gitu. Anak band. Ada. Anak band ada. Lupa tapi. Padahal orang-orang itu udah tahu lu udah punya OVI ya? Tahu gimana tahu kalau gue jomblo? Gimana? Gue sekarang nggak bayangin gini kadang ya kayak anjir nih orang-orang ya pada nggak ada adabnya gue mikir gitu. Kayak tahu gue udah punya cowok, gue nge-post sama cowok gue apa segala macem masih kayak nyari celah aja gitu-gitu. Gimana kalau someday gue tiba-tiba upload kayak aduh break up so sad. Itu kayak gue nggak ngebayangin berapa banyak yang masuk DM apa segala Itu macem. sih- Besok-besoknya kayak pasti banyak yang deketin. Foto titit sih berhamburan sih. Iya. Lu bisa bikin kayak tau gak sih kayak muka lu cuman dari kumpulan gambar-gambar titit yang lu kumpulin tau gak lu? Kayak gitu. Iya, kayak gini nih. Kayak gini nih. Betul, kayak begini nih. Nih, biar udah lihat. Nih, kayak begini nih, ya. Jadi gambar-gambar titit, foto-foto titit di DM-nya Anya sebanyak Jadi mukanya ini sendiri ya? jadi mukanya Anya lagi pose. Gokil. Bini gua aja udah nikah nih, udah jelas udah nikah nih, pernah dikirimin foto titit. Oke. Kalau lagi nggak ada uus di rumah kabarin ya. Anjir. Gitu. Lo ada gak sih cowok yang lo cemburuin banget sama bunda? Nggak ada. Nggak mungkin. Nggak ada. Nggak mungkin. Orang semuanya kalah sama gua gimana sih? Ya mungkin atlet basket lain. Nggak pernah Atau cemburu. kayak Tanya siapa, bunda apa? atau lo kayak cemburu sama artis siapa kayaknya naksir sama bunda nih. Enggak.
kalau yang naksir sama dia Udah, ada. kata bunda. Kalau naksir yang sama dia ada. Yang naksir sama dia sampai sange sama dia ada. Padahal teman gue sendiri, seprofesi gitu, ada. Jadi kalau misalkan Siapa? nggak mau ngomong gue. Inisial, please. Pokoknya intinya Gue kenal gak? nggak. Ya udah. Pokoknya intinya kayak mana bunda gitu. Kok nggak diajak gitu. Terus ini nggak DM juga bun ya? Nggak DM juga ada. Gitu. Gue kira dia cuma nanya-nanya gitu karena emang nanyain dia terus kayak orangnya ganteng sih terus kayak bilang ke gue gitu kayak Orangnya ganteng. Siapa iya. sih? Lu tuh beruntung tahu. Lu tuh punya istri kayak Kartika. Sumpah. Gue sih bersyukur banget. Gue aja pengen punya istri kayak dia gitu. Ada. Ternyata pas gue punya usut, ternyata dia DM si bunda juga. Tapi emang temenan juga sama bunda nggak? Enggak, temenannya sama gue. Gitu. Tapi ya udah maksud gue kayak bundanya juga nggak ngerespon. Menurut gue itu sudah cukup. Maksudnya buat apa kayak misalkan taruhlah bunda ngerespon. Berarti kan yang salah juga ada di bundanya dong, karena bunda ngerespon kan, gitu ya. Udah karena dia juga nggak ngerespon, udah apa yang mau gue ributin gitu. Yang ada juga gue cuma bisa berdiri di atas mimpinya dia. Udah jahat belum ketawa. Udah ya, gitu. Jadi kadang-kadang egonya cowok tuh cuma sekedar kayak ya udah, kalau misalkan lu suka sama bini gue berantem aja, nggak gitu kalau gue mah. Ya kalau punya istri cakep, seksi, konsekuensinya ya itu mau gimana. Sedangkan kalau gue nggak dapet cewek atau istri yang seksi, ya mungkin gue kayak lu. Mungkin gue kayak lu yang begitu aja udah gitu, yang berfantasi punya istri yang kayak Anya, kayak Kartika, yang gitu. Tapi pas disuruh ngadepin masa lalunya nggak mau. Maunya mah pas lagi mabui aja, joget-joget aja. Live music aja gitu. Gak mau yang ngobrolin soal kita besok mau harus ngapain, berumah tangga harus apa yang di ngertiin. Mau mereka nggak mau, maunya mengewe doang. Gitu. jadi kayak diceramahin sama emak ya sekarang. Vibes ya. Iya sih kayak vibes itu. Iya, masa mak ngomong kayak gini keren banget mak lu berarti. Tapi mak lu termasuk yang gini gak sih kalau cerita curhat gitu? Enggak juga sih. Enggak ya? Ya nyablak-nyablak juga Oh. sih. Cuman gak yang ya kalau itu ngomong ngewe doang ya. Mak gua gak ngomong gitu juga anjir. Oh cuman kata-katanya lebih halus aja Iya, gitu. kayak kamu tuh jangan pacaran terus dong. Kalau pacaran tuh jangan suka di kamar, gini nih kayak gitu-gitu. Oh iya. Kamu tau gak, ntar cowok tuh biasanya maunya enaknya doang loh, gitu ke emak gue gitu. Oh enaknya doang ya? Padahal nggak enak terus ya Vi ya? Iya lagi, kata Ovi iya. Gue ketawa doang. Iya, langsung. Botol habis langsung pulang lo ya. Waduh. Tapi kalau buat kriteria sebenarnya Ovi udah masuk kriteria lu banget apa enggak? Physically masuk? Sebenarnya gue gak suka cowok ganteng. Iya, lu udah bilang sih tadi karena Tapi ya udah karena dapet yang gini ya udah. iya. Soalnya gue kayak capek ngadepinnya kalau misalnya kayak soalnya gue kan orangnya cemburuannya parah ya. Jadi kayak kalau misalnya gue tahu punya cowok ganteng ntar males gue kalau tahu misalnya temen gue ternyata ada yang suka sama dia atau ada yang genit sama dia atau gimana, males. Tapi ya udah. Tapi bukannya itu sebuah kebanggaan ketika ada teman lu yang suka sama dia dan tapi lu yang sama dia gitu. Selama dia gak ngapa-ngapain bukan itu sebuah kebanggaan? Iya mungkin bisa jadi. Iya kan? Tapi asal dia juga gak ngapa-ngapain gitu. Tuh Vi, dengerin lu Vi, lu tuh. Gue kayak nyeramain adek gue soalnya nama adek gue Avi. Oh jadi Avi, Ovi, Iya, Ovi, namanya Ovi sama dengerin Avi. Vi. Iya. Kalau gue gitu kayak mau temen gue suka sama dia atau enggak di antara teman-teman cewek gue ternyata ada yang diem-diem suka sama gue mah ya gue cerita aja sama bunda, semuanya gue ceritain sama bunda. Gitu kayak. Tapi kalau kadang tuh gue kayak ada sisi dimana kayak walaupun gue tahu dia nggak nanggepin, tapi kalau gue tahu ada yang godain dia, gue kesel, ngerti nggak? Walaupun dia nggak nanggepin, ngerti nggak lo? Iya. Primitif sih emang otak gue, cuman Betul. kadang kayak anjing ya nggak Tapi suka. ntar lama-lama itu capek taunya. Iya, emang itu sebenarnya bikin capek sendiri. Itu capek sendiri. Gak manfaat gitu loh. Dan kayak seharusnya mood lu harusnya enak buat syuting, buat ngapain kayak cuma gara-gara pemicunya hal yang bersifat asumsi jadi berantakan semua gitu. Jangan bikin masalah yang nggak ada tahu. Iya benar. Ya kan? Karena tiap kali ada masalah tuh spotlight tuh di kita kan kayak anjing nih. Sekarang nih gue jadi pemeran utamanya nih. Kita konfliknya ada di kita nih. Giliran nggak ada konflik tuh kayak apa yang mau dikonflikin biar spotlightnya ke aku lagi gitu. Tapi itu candu tahu.
Candu. Nah, gue tuh udah biasa sama dia kalau emang nggak ada masalah nggak usah buat-buat, gue bilang. Oke. Masalah tuh yang udah real-real aja deh, kayak token bunyi. Pernah denger token bunyi nggak lu? Anjing lu nya lu. Gimana bunyinya? Pip. Pip. Dari awal ketemu gue ngomongin token mulu. Pip. Pip. Dia ada jedanya. Jadi biar kita yang orang-orang yang mungkin waktu itu gue pernah nggak punya duit punya tinggal sejuta buat gue sama bunda cuma sejuta duit gue. Kita habis bayar ini itu, terus kita dari luar habis makan gitu. Ya di tempat yang nggak mahal juga gitu, pokoknya pulang lega gitu. Alhamdulillah ya kita masih bisa pacaran, masih bisa ini gitu kan. Sayang deh sama ayah, ya aku juga sayang sama bunda. Terus pip gitu. Udahlah kalau begitu. Terima kasih Anya, semoga kita bisa berteman ya Anya ya. Kita bisa berteman, kamu bisa jadi teman istri aku. Kalau misalkan kayak Ovi sama Anya mau ngajak ngobrol, entah mau main ke rumah, mau sekedar minum-minum segala macam, atau mau ketemu di luar, kabarin aja gitu. Karena gue bikin konten baru kenal ini bukan buat konten doang, tapi kayak ini buat silaturahmi sih sebenarnya. Baru kenal tuh berapa episode? Ardito, Ardito Pramono. Ardito, Bimo, Korigor, Danila, Reza Arab, lu nih. Sebelumnya ada Igor dulu. Ada Igor Saikoji gitu. Jadi untuk orang-orang yang gue penasaran, gue pengen ngobrol segala macam, inilah tempatnya gitu nya. Ya pokoknya terima kasih sudah menonton ya. Pembicaraan macam apa ini, botol udah sisa segini. Gak pakai es anjing. Aduh. Gak pakai es nih, berdua doang lupa. Ya udah pokoknya kalau misalnya Suami dan istri kita di situ Iya. juga sebotol berdua. yakin mereka. jadi suami tuh. Enggak, maksudnya pacar sama istri. Bagus. Ini dia nih, keraguan-keraguan yang ingin diyakinkan ya. Enggak, biasa aja. Bagus. Aku masih mencintai masa single aku. Bagus. Hah, masa single? Masa single, masa muda. Oh iya, masa muda, iya. Asal jangan kebablasan. Nanti nyesel. Ovi-nya nanti udah gandeng yang lain, harusnya gue yang ada di situ. Jangan sampai. Thank you, Us. Dia sama yang lain, gue juga bisa lah sama yang lain. Nah, itu adalah jawaban istriku juga. Saat muda itu pun jawabannya pas ketika momen itu datang, bertemu dengan yang tidak asik berikutnya. Anjing, Ovi kemana sih, tai gitu. Penyesalan makan datangnya selalu belakangan paling aja. butik call dikit lah. Ya udah, teman-teman yang udah 21 tahun bisa pesan di www.vibe24jam.id ya. Silakan. Aduh.